Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Politikus Gerindra itu sudah masuk gelanggang Pilpres sejak 2009, tapi ambisinya baru terkabul tahun ini. Ia yang didampingi Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 dan kini mulai menjalankan pemerintahannya dengan dibantu 48 menteri. Berikut adalah 8 fakta Kabinet Merah Putih yang telah dilantik Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. 1. Terbanyak sejak Orde Baru. Dibanding pemerintahan sebelumnya, Kabinet bentukan Prabowo Subianto mencatatkan rekor tersendiri. Bahkan, jumlah pembantu Prabowo menyalip Soeharto yang berkuasa di era Orde Baru. Selama memimpin Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun, sejak Kabinet Pembangunan 1 sampai Kabinet Pembangunan 8, jumlah Menteri Soeharto berubah-ubah, mulai 24 orang sampai 44 orang. Di era reformasi, Presiden B.J. Habibie dibantu 37 orang menteri. Lalu masa Megawati Soekarno, 33 menteri, Susilo Bambang Yudhoyono 34 menteri, dan Joko Widodo pun dibantu 34 menteri. 2. Hapus Kementerian Jokowi. Dari 48 kementerian yang dibentuk Prabowo Subianto, ada 4 kementerian koordinator yang baru dan menghapus 1 kementerian koordinator era Presiden Joko Widodo. 4 kementerian koordinator itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Adapun Kementerian Koordinator di era Jokowi yang dihapus adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan 3 Kementerian Koordinator lama masih bertahan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Pecah kementerian. Selain menambah dan menghapus, Prabowo Subianto pun memecah sejumlah kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang dibagi menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kementerian Hukum dan HAM pun dipecah menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat juga dibagi menjadi Kementerian Pekerja Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Begitupun dengan Kementerian Ketenagakerjaan dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipecah menjadi Kementerian Koperasi serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dibagi menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Nasib serupa menimpa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibagi menjadi 2, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Begitupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. 4. Badan naik kelas. Pemerintahan Prabowo Gibran pun membentuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, yang sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 5. Kementerian ganti nama. Hal lain yang dilakukan Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya adalah mengganti nama 2 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, lalu Kementerian Investasi atau BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. 6. Ajak Menteri Jokowi. Selain menghadirkan orang-orang baru, Prabowo Subianto masih mengajak 14 Menteri Joko Widodo untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Sri Mulyani,
Erlangga Hartanto, Zulkifli Hasan, Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, Tiko Karnavian, Bahlil Lahadalia, Budi Aris Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, Saifullah Yusuf, Agus Gumiwang Kartasasmita, Amran Sulaiman, Erick Thohir, dan Dito Aryo Tejo. 7. Golkar Gerindra dominasi menteri. Dari 48 pembantu Prabowo yang masuk Kabinet Merah Putih, Golkar dan Gerindra mendominasi jumlah menteri. Golkar dapat 8 kursi, sedangkan Gerindra 5 kursi. Selain itu ada Demokrat yang diberi 3 kursi, PAN dan PKB dapat 2 menteri, lalu PKS, PSI, dan PBB masing-masing 1 kursi. 8. NU Muhammadiyah dapat jatah. Selain dari partai politik, pengurus ormas keagamaan pun mendapatkan jatah menteri. Mereka diantaranya Abdul Mukti dari Muhammadiyah yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu Saifullah Yusuf dari Nahdlatul Ulama yang kembali menjadi Menteri Sosial.